Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wanda Syafitri dari kelompok 4. Sini saya akan menjelaskan sedikit penetapan serval pada bisnis menjahit. Metode serval yaitu metode yang digunakan untuk mengukur kualitas layanan dari atribut masing-masing dimensi, sehingga akan diperoleh nilai gap atau kesenjangan yang merupakan selisih antara persepsi konsumen terhadap layanan yang telah diterima dengan harapan terhadap yang akan diterima. Tujuan serval yaitu untuk melakukan perbaikan dalam pengendalian jasa layanan yang digunakan sebagai alternatif usulan dalam perbaikan kualitas jasa yang berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan dan sebagai salah satu strategi perusahaan dalam memberdayakan serval. Di sini ada dimensi serval. Yang pertama, tangibles, yaitu tersedianya fasilitas-fasilitas fisik, perlengkapan dan sarana komunikasi serta yang lainnya yang dapat dan harus ada dalam proses jasa, seperti peralatan yang modern. Di sini, peralatan modern yang digunakan rumah jahit harus sesuai dengan SOP dan aman bagi lingkungan dan para konsumen. Semakin berkembangnya zaman, perusahaan harus selalu memperbarui peralatan yang sudah tidak efektif untuk digunakan. Fasilitas yang menarik. Dengan dilengkapi ruangan yang ber-AC dan suasana yang sejuk, ditambah dengan aroma dari pewangi ruangan yang soft, bisa membuat konsumen merasa nyaman di dalam tempat usaha. Dengan corak tembok yang menarik perhatian seperti warna-warna pastel, serta adanya toilet dan parkiran yang cukup luas untuk kendaraan para konsumen. Yang kedua ada reliability atau keandalan, yaitu kemampuan untuk memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan tepat dan kemampuan untuk dipercaya, terutama memberikan jasa secara tepat waktu, dengan cara yang sama sesuai dengan jadwal yang telah dijanjikan, dan tanpa melakukan kesalahan setiap kali. Seperti halnya memberikan pelayanan sesuai janji. Dalam hal ini, rumah jahit harus bisa memberikan pelayanan yang sesuai perjanjian dan tepat waktu kepada para konsumen. Lalu pertanggungjawaban tentang penanganan konsumen akan masalah pelayanan maupun perjanjian. Dengan begitu, usaha jasa ini harus bisa menerima kritik dan saran atas keluhan pelanggan dan saran dari pelanggan. Selalu memberi pelayanan yang baik saat kesan pertama kepada konsumen. Karena itu, pelayanan di jasa jahit ini haruslah ekstra hati-hati dan harus memberikan hasil yang sesuai dengan keinginan konsumen. Karena konsumen akan merasa puas dengan hasil jahitan yang bagus dari perusahaan. Saat puas itulah konsumen akan merasa loyal dan selalu ingin ke jasa tersebut. Mempertahankan keloyalan pelanggan lebih susah daripada mendapatkan konsumen awal. Lalu memberikan pelayanan tepat waktu. Dengan disiplin waktu dan bisa memanage waktu untuk memberikan pelayanan jasa, konsumen akan merasa suka puas atas layanan yang diberikan rumah penjahit. Yang ketiga ada responsif atau daya tanggap, yaitu kemauan atau keinginan para karyawan untuk membantu dan memberikan jasa yang dibutuhkan konsumen. Membiarkan konsumen menunggu, terutama tanpa alasan yang jelas, akan menimbulkan kesan negatif yang tidak seharusnya terjadi. Kecuali jika kesalahan ini ditanggapi dengan cepat, maka bisa menjadi suatu yang berkesan dan menjadi pengalaman yang menyenangkan. Seperti halnya memberikan pelayanan yang cepat. Cepat di sini adalah bisa menyelesaikan jahitan sesuai waktu yang telah dijanjikan, tetapi juga harus berhati-hati dalam mengerjakannya. Jangan sampai karyawan melanggar SOP yang telah ditetapkan. Selanjutnya, kerelaan untuk membantu atau menolong konsumen. Jika konsumen kesulitan dalam memilih desain baju, seperti dia bertanya-tanya model seperti apa yang cocok bagi dia, atau karyawan harus membantu dan siap untuk melayaninya. Lalu siap dan tanggap untuk menangani respon permintaan dari para konsumen. Karyawan harus bisa siap, cepat, dan tanggap dengan baik dan tepat, serta nyaman memberikan atau menangani berbagai respon permintaan konsumen. Jangan sampai menyakiti hati konsumen. Dan karyawan harus memiliki pengalaman atau pengetahuan lebih
agar dia tanggap untuk menangani berbagai pertanyaan dari para konsumen. Yang keempat, ada assurance atau jaminan. Meliputi pengetahuan, kemampuan, keramahan, sopan, dan sifat dapat dipercaya dari kontak personel untuk menghilangkan sifat keraguan-raguan konsumen dan merasa terbebas dari bahaya dan risiko. Seperti halnya karyawan yang memberi jaminan berupa kepercayaan diri kepada konsumen, karyawan ini harus bisa percaya diri, akan tetapi tidak berlebihan. Buat konsumen merasa bahwa pelayanan yang akan diberikan oleh karyawan ini baik dan tepat, sehingga konsumen percaya dengan jasa yang akan dia gunakan. Lalu, membuat konsumen merasa aman saat menggunakan jasa pelayanan rumah jahit. Oleh sebab itu, menggunakan produk jasanya aman dan sesuai dengan SOP yang memiliki kinerja yang baik dan tepat. Lalu, karyawan yang sopan. Karena orang menilai usaha jasa saat pertama kali dilihat adalah pelayanan para karyawannya. Jika karyawannya menyambut baik dan sopan, serta ramah pada konsumen, pasti konsumen akan merasa senang dan nyaman. Yang kelima, ada empati. Meliputi sikap kontak personel maupun perusahaan untuk memahami kebutuhan maupun kesulitan konsumen, komunikasi yang baik, perhatian pribadi, kemudahan dalam melakukan komunikasi atau hubungan. Seperti memberikan perhatian individu kepada konsumen. Saat konsumen datang, dengan sigap karyawan harus mendatangi para konsumen, dan terjadi komunikasi yang baik. Memberikan perhatian pada konsumen, dan juga kenyamanan dengan keadaan yang bisa dibuat oleh karyawan. Lalu, karyawan yang mengerti keinginan dari para konsumennya. Maksudnya, karyawan harus bisa mengerti situasi dan kondisi. Terkadang saat apa yang diinginkan konsumen, tentang model, desain rumah jahit tidak sesuai dengan yang disarankan oleh karyawan. Berikan dia pengetahuan tentang mana yang baik bagi konsumen. Akan tetapi lebih baik jika karyawan harus sabar dan mengerti keinginan para konsumennya. Selanjutnya ada model serqual pada bisnis jasa menjahit. Yang pertama itu, perceived service. Dalam penerapan bisnis jasa penjahit, ternyata informasi yang diberikan pihak jasa penjahit di brosur belum menjelaskan secara jelas desain dan bahan kain sehingga membuat konsumen kecewa akan hal itu. Yang kedua ada expected service. Konsumen ingin mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya, seperti desain dan bahan dan jahitan yang rapi. Yang ketiga ada personal needs, yaitu konsumen membutuhkan informasi tentang ukuran detail untuk pakaian yang akan dijahit dan bahan yang nyaman. Yang keempat ada word of mouth, mendapatkan rekomendasi dari orang terdekat dan melalui testimoni atau penyampaian pesan secara langsung. Yang kelima, experience, yaitu karena informasi yang kurang jelas, maka dari itu kenyataan tidak sesuai harapan. Yang keenam, ada manajemen perceptions. Manajemen melakukan pembaharuan terhadap sistem dan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh konsumen. Yang ketujuh, ada translation of perception. Pihak penjahit membuat informasi mengenai apapun di brosur dengan lebih baik, sajikan sedetailnya agar konsumen percaya. Yang kedelapan, ada external communication, yaitu mempromosikan jasa melalui brosur, katalog, maupun media sosial terkait desain pakaian, ukuran, dan bahan pakaian yang didapatkan. Yang terakhir ada service delivery. Konsumen tidak mendapatkan yang cukup karena informasi yang diberikan di brosur dan katalog tidak lengkap. Di sini terdapat gap pertama yang bermula dari personal needs, word of mouth, dan past experience, yaitu harapan konsumen adalah memperoleh informasi yang lengkap. Sebaiknya, pihak manajemen mempunyai persepsi bahwa informasi yang diberikan di brosur sudah cukup lengkap. Hal ini disebabkan karena interpretasi yang kurang akurat atas informasi mengenai ekspektasi pelanggan.
Gap 2-nya itu dimulai dari translation of perception, yaitu berdasarkan tanggapan konsumen, informasi yang tertera di brosur masih kurang lengkap, sehingga konsumen belum mendapatkan informasi dan gambaran seperti apa bahan dan kerapihan yang didapatkan ketika menjahit di penjahit tersebut, sehingga pelanggan seringkali kecewa dengan pelayanan yang diberikan, biasanya disebabkan oleh perencanaan yang buruk. Gap ketiga terjadi di external communication, yaitu ketidaksesuaian antara kualitas jasa dan penyampaian jasa pada jasa penjahit, yaitu pembaharuan sistem dan informasi yang diberikan tidak dilakukan dengan baik karena manajemen operasi jasa yang buruk. Gap 4 terjadi di service delivery. Pihak jasa penjahit mempromosikan jasanya dengan baik, yaitu dengan memberikan paket promo. Namun ketika konsumen tertarik dan mencari tahu lebih lanjut, informasi yang ditemukan tidak jelas, sehingga konsumen menjadi ragu untuk menjahit pakaian di tempat tersebut. Yang terakhir, ada gap 5 yang terjadi di perceived service, yaitu ketidaksesuaian pelayanan yang diinginkan merupakan kendala akibat informasi yang kurang jelas. Maka perlu dilakukan peningkatan seperti metode kerja karyawan, pembaharuan sistem, kesesuaian informasi yang diberikan, dan pelayanan yang ramah dan baik. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.